Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai, kali ini kita bertandang lagi ya ke kebun groundnya Mas Aryan Saka. Dan pada video kali ini Sobat Bonsai, kita akan melakukan program lanjut untuk bahan bonsai anting putri ya Sobat Bonsai ya. Nah kali ini kita akan melanjutkan proses pembuatan kerangka Mas Aryan ya. Ya. Oke, pembuatan kerangka Sobat Bonsai ya. Untuk gaya dari bahan ini sendiri Mas, nanti jatuhnya gaya apa nih Mas? Ini lebih ke informal ini ya. Informalnya dia ya. Tegak berliku nanti Mas ya. Ya. Oke. Nah, yuk Sobat Bonsai, nanti kita simak saja ya untuk bahan ini, proses di ground ini sudah berapa lama, nanti langsung kita tanya saja sama Mas Aryan Saka. Untuk itu Sobat Bonsai, ikuti dan simak terus videonya. Oke Mas Rian, ini proses untuk membuat alur Mas ya? Ya. Oke. Biar agak kelihatan kesan tua lah. Kesan tua ya. Untuk anting putri sendiri memang bagus juga Mas ya kalau dibikin alur gini Mas ya? Bagus Dia ya. untuk apa pemulihan kambiumnya gimana Mas? Cepat ya. Cepat juga ya? Kita 1 minggu saja udah kelihatan dia nanti. Oh udah jalan gitu Mas ya? Dan Itu dia, tapi dilakukannya harus di lahan ground kah atau gimana Mas? ya lebih efektif di lahan ground ya. Lebih efektif lahan ground. Kalau kita posisi walaupun di bak besar juga bisa, tapi agak lama kan dia. Agak lama ya. Tapi kalau memang kondisinya subur juga nggak masalah sih kali Mas ya? Nggak masalah sih. Nah ini ya Sobat Bonsai ya. Jadi untuk bahan ini akan kita bikin alur ya dengan menggunakan pahat V. Nah, pahat V seperti ini ya. Ya ini tujuannya untuk membuat bahan itu sendiri dia geraknya terlihat lebih luas Mas ya. Ya. Ya Mas Rian, untuk bahan ini Mas, ini diprogram di lahan ground ini sudah berapa lama Mas? Dari bibit ya? Iya dari bibit. Dari cangkok itu 2 tahunan ya. 2 tahun ini Mas ya? Wow. Ini 2 tahun ya Sobat Bonsai di lahan ground ya, tapi lihat nih untuk karakter tua dari batangnya ya. Wih, tua banget ini Mas. Ini kemarin kan kita kalau bikin bonsai ya, bukan harus ukurannya besar gitu enggak sih. Kalau pas bahannya kebetulan geraknya udah enak, kalau saya ya tak nolin gitu. Nol aja Mas ya. Ya. Jadi nggak harus nunggu gede Mas ya. Enggak. Karena kecil pun sekarang kalau prospeknya bagus, geraknya bagus juga, nilainya juga bagus juga Mas ya. Iya. Nah ini ya Sobat Bonsai ya. Nah ini jangan dilihat ya panu-panunya nih ya. Ini sama Mas Aryan Saka nih nggak disikat nih ya. Nah untuk bahan ini sendiri Mas, kalau nggak salah dulu akarnya dia nggak kayak gini Mas ya. Ini program akar baru juga Mas ya. Iya, ini baru ditarik-tarik ini. Baru ditarik ya. Sebelumnya kemarin juga masuk ke dalam semua Mas ya. Ini kan bertahap, ini juga masih ada yang belum ditarik kan. Karena musimnya kan kita lagi musim panas musim ini. Kemarau ya. Jadi kalau pas sudah musim penghujan mungkin yang masuk-masuk ini bisa kita keluarin. Kita tarik keluar ya. Nah ini ya Sobat Bonsai, karena memang dulu ya saya pertama kali melihat bahan ini memang dulu saya nggak tertarik gitu ya, tertarik aja nggak. Kenapa? Karena memang bahan ini dari awal nggak terprogram sih Mas ya. Enggak. Dia akarnya itu banyak yang masuk ke dalam Sobat Bonsai. Nah ternyata belakangan Mas Aryan Saka ini diprogram akalnya, jadi ditarikin semua nih keluar. Nah ini jarang-jarang ya bikin anting putri yang gayanya seperti ini ya. Nih. Ini biasanya sancang nih kayak gini Mas ya. Ya. Kancang baru. Kancang baru. Saya tuh seneng ngelukain pohon, nanti sembuh saya lukain lagi. Lukain lagi. Hobi gitu. Jadi hobi tambahan itu malah. Hobi menyiksa pohon kayaknya nih Mas Aryan Saka nih ya. Ini pohon kalau bisa ngomong aja nih udah maido nih sama Umarian ya. Tiap ketemu pasti dilukain, Tapi jadinya bagus ya Sobat Bonsai ya. Dia karakter tuanya muncul. Ini cepat loh, ini 1 minggu aja udah ambilnya udah jalan. Udah jalan ya.
Tapi kalau kita ngomongin pulih ya butuh waktu berbulan-bulan sih Ini untuk pulihnya kalau ya. untuk pulih gitu. Tapi kalau hanya untuk sekedar kambium jalan dia cepat mas ya. Cepet bener nih. Apalagi kalau kita masih ada yang los kan. Betul. Asal jangan baru kita nol kita pahatin ya. Pahat. Salah kaprah itu menurut saya. Kalau di anting putri. Anting putri ya. Untuk anting putri sendiri mas, dia memang rakus air mas ya sebenarnya ya. Harusnya ya rakus Harus bener rakus ya. air. Itu karena di sini memang airnya susah itu makanya dia lama nih mas ya. Ya tapi poinnya kesantuannya dia lebih dapat. Betul kesantuannya ya. Ini posisi di ground aja udah kayak pohon di pot kecil gitu kan. Betul. Berkerak gitu udah mas ya. Ini ya sobat saya. Tuh. 2 tahun loh ini ya di lahan ground ya. Padahal ini di ground tapi dia berkerak karena memang dia di sini tersiksa banget nih. Selain memang dilukai terus kayak gini, terus dia juga jarang kena air mas ya. Nah, Ya. jadinya kayak gini nih dia. Ini Kerak-kerak ini. pohon ini nih ya dia dapat airnya ya. Dia nggak pernah disiram sama sekali emang. Pas hujan aja mas ya. Ya dia kenanya air hujan aja emang. Kalau kita nyiramin pohon yang di rumah cepot aja kadang-kadang kita kewalahan kan. Walahan betul. Yang di lahan gini ya intinya kalau di ground itu walaupun dia kurang air ya tetap hidup gitu loh. Untuk bahannya ini ukuran apa mas? Small ya. Small ya. Ya. Ini dijual juga mas Rian? Enggak, ini nggak tak jual nih. Oh ini nggak dijual ya? Karena udah punya orang. Udah punya orang, aduh, pantesan Ya. dijual lagi nih. Ya saya kan orang masih C. Ya, nih. Ini nggak Ya, dijual ukurannya ya. ya, buat saya. Nih, 15 cm sini ya. Small. Finish kurang lebih sekitar 25-an kali mas ya. Ya ini nanti bawanya ke Demek lah. Demek ya. Nah, ini siapa tahu nanti bisa meramaikan Demek nih Bali. Ya. Untuk kawan-kawan di Bali, I'm coming. Nah, untuk kawan-kawan di Bali, I'm coming kata Marian. Kita proses dulu ya. Ini gayanya enak lah ya. Tuh. Ini gaya-gayanya sancang banget nih. Biasanya sancang bikin-bikin kayak gini. Nah ini luka-luka ini masih C. Kalau udah mau sembuh itu, kalau udah kambing udah jalan sedikit aja gitu, itu yang bikin nagih gitu. Kita pengen ngelukain lagi gitu. Oh gitu ya. Iya. Kalau udah jalan kambiumnya aja udah kelihatan tuh enak banget mas ya pohonnya ya gitu ya. Enak dia, tambah apa ya? Geraknya tuh lebih kelihatan gitu. Lebih kelihatan betul luas dia mas ya. Berarti kan kita pahatannya kita arahin ke geraknya gitu loh, kita ikutin gitu loh. Jadi cuma mempertegas geraknya aja. Tapi kalau untuk anting putri sendiri mas di lahan ground kayak gini mas, perlu perawatan ekstra nggak sih mas? Apa ada inseknya kah gitu atau pemupukan gimana mas? Kalau di lahan ground? Kalau pemupukan sih, kalau saya 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali ya. Iya. Itu pakai pupuk kandang nih. Pupuk kandang aja ya. Ini harusnya udah masuk pemupukan tapi kan karena belum ada hujan. Belum ada hujan. Jadi ya belum kita pupuk. Nanti paling kalau udah hujan baru kita dipupuk lagi ya. Ya. Anting putri itu apa ya? Jarang penyakit gitu. Anting putri mas ya. Termasuk bandel lah mas ya. Ya. Penyakitnya itu yang punya pohon malah. Yang punya pohon penyakitnya ya. Dilukain terus gitu mas ya. Iya.
Itu makanya ini pohonnya lama jadinya karena itu ya sobat bonsai ya. Disiksa terus ini. Nah, ini pohon tua belum waktunya nih. Belum tua belum pada waktunya ya. Ini targetnya ini kita 5 tahun lah Mas Ijil lah. Target 5 tahun. Ya. 5 tahun itu udah matang Mas ya. Udah lebih 50% lah. Lebih 50%. Udah mungkin 70% mungkin ya. Nah Mas, kalau sobat bonsai di rumah Mas ini ada yang minat nih Mas untuk nyari bahan-bahan yang model kayak gini. Masih ada Mas bahan-bahan yang lain Mas, yang model-model seperti ini Mas. Kalau bahan-bahan di sini tuh kebanyakan tuh masih tahapan ya. Masih tahapan semuanya. Jadi yang seperti ini kayaknya belum ada lagi. Belum ada lagi ya. Nah, Tapi kalau misalkan mesen nitip gitu bisa Mas ya? ya itu. Ya, Kalau kayak gitu ya. kalau posisi seperti ini biasanya udah di pesan orang kan. Udah ada pesan orang, Iya. betul. Nah, jadi semua sobat bonsai ya yang di sini ya, yang bahan-bahannya Mas Aryan Saka di sini ya, yang memang sudah tahapan seperti ini ya, kebanyakan memang sudah titipannya orang semua Mas ya. Iya. Nah, jadi sobat bonsai di rumah nih, kalau yang mau pengen nitip pohon di tempat Mas Aryan Saka ya, dari sekarang nih, monggo nitip. Itu dari bahan-bahan yang memang bahan-bahan nol Mas Aryan ya. Dari nol ya. Karena kan apa ya? Dia mungkin sambil mantau gitu kan. Terus mungkin emang nggak punya lahan groundnya mungkin. Betul. Jadi numpang ground di sini gitu. Nah, oke ya sobat bonsai ya. Sekarang lanjut dengan proses pengawatan. Untuk bahan ini sendiri dia sudah mulai masuk ke proses perantingan Mas ya. Iya. Nah, penting tuh untuk kawatnya ya. Untuk kawat ya. Kenapa Mas? Kalau pons ini kan rantingnya masih kecil sih, masih dini ya. kan. Jadi kita cuma pengarahan aja. Kita pakai kawat yang kecil aja. Yang gitu. kecil. Karena kalau kebesaran kawat dia lekuknya itu agak-agak susah gitu loh. Susah, betul. Terus nanti malah ngelukain kulitnya juga Mas ya, kalau Ya. terlalu gede ya. Ini nanti setelah yang atas kita nol nanti, ini kan dia nanti langsung up ya. dengan udah ada geraknya gitu. Ini sementara kita masih ngelos sambil nyembuhin bekas pahatan ini. Pahatan. Ya. Ini nggak lama lagi nanti kita nol juga. Oke, berarti untuk tanganan ini sementara masih belum di nol ini Mas? Belum. Dilos dulu ya? Masih dilos ini. Karena masih ada luka pahat, terus gedenya juga masih kurang ya, sedikit lagi lah. Jadi sementara ini proses pengarahan dulu Mas ya, yang perlu diarahin ya. Nah, untuk anting putri sendiri Mas, memang kalau kita pelintir-pelintir kayak gitu kita nggak bisa ekstrim Mas ya, karena dia rawan stuck gitu Mas ya untuk anting putri sendiri ya. Ya, dia kalau untuk pelintir-pelintiran tuh dia nggak bisa satu kali pelintir sih. Dia bertahap ya. Kalau satu kali ya itu jatuhnya Mas ya, dia stuck tuh Mas ya. Kalau stuck masih mendingan, kalau patah ya. Berarti sarannya kalau untuk anting putri dia bertahap Mas ya. Ya, bertahap. Terus kalau emang kita mau main ekstrim ya sedini mungkin gitu. Yang bagus kalau main ekstrimnya itu dari semai biji itu. Dari semai biji. Dia beda dia sama yang kita cangkok. Oh gitu. Kalau semai dari biji itu dia lebih lentur. Luas. Kalau kita cangkok kan emang dia udah batang tua kan. Betul. Kaku. Iya. Kalau dari biji agak lentur dia. Nah, satu lagi Mas yang mau ditanyain Mas. Buat pemula di rumah juga nih Mas. Untuk pengawatan bahan bonsai anting putri sendiri Mas. Sebaiknya itu nunggu tunasnya itu yang seperti apa sih Mas? Yang sudah aman untuk di kawat Mas. Ya, kalau tunas itu anting putri itu bukan besarnya ya, tapi dari warna. Nah, kalau ini walaupun kecilin tapi kan udah tua ini. Iya, coklat udah Mas. Coklat dia. Itu udah siap dipelintir terus. Oh gitu.
Kalau kita masih barusan tunas itu tunas susu, Mm-mm. kita pelintir, itu kalau dia kita kurang pas, dia patah, cacat kan? Cacat ya. Nanti dia bukannya ngelos malah numbuh baru Tumbuh lagi. baru. Oh gitu ya. Nah itu ya sobat bonsai ya. Jadi ya triknya untuk proses pengawatan bahan anting putri ya. Tunggu sampai tunasnya itu dia berwarna kecoklatan dulu ya. Jangan baru tunas masih berwarna hijau kita kawat. Beda halnya seperti sancang mas ya. Kalau sancang malah sedini mungkin mas ya, warna masih hijau itu yang aman kita kawatin malahan mas ya. Ya sancang itu kalau udah coklat malah rawan keras patah ya, kan, rawan keras. patah ya. Sama kayak bougainville Singapura itu baru numbuh kita harus didasarin kan. Dasarin, betul. Nah Mas Aryan, untuk mahkota nanti itu di mana Mas? Ini udah rangkaian susunan mahkota nih Mas Cici. Yang mana tuh? Ini kan ini rangkaian mahkota nih. Ini Oh mulai, udah leher mahkota ini. mulai itu udah leher mahkota ya? Ini udah rangkaian mahkota ini maksudnya. Ini bukan cabang ya, ini udah rangkaian mahkota. Udah rangkaian mahkota. Ini nanti agak manjang ke sini. Terus ini setengahnya di sini. Setengah di situ tetap ya. Nanti kita paling narik satu lagi lah. Ini kan masih ngelos dikit lagi. Tapi pas kita cutting ya udah. Nanti kan dia naik sendiri. Yang naik-naik itu nanti kan jadi mahkotanya gitu. Oke. Wah ini ya sobat bonsai ya. Tuh kelihatan kan udah ya kerangkanya ya. Cakep nih pohon ini nih. Tuh gayanya asik ya. Nah untuk bekas pahatannya ya bisa dilihat ya itu ya. Mempertegas gerak batangnya dia jadi kelihatan luas banget tuh. Cakep nih. Nah, selesai mas ya sampai di sini mas ya. Selesai nih. Nah sementara selesai sobat bonsai ya. Ini nanti kita tunggu sampai kambiumnya nanti pulih lagi ya. Nanti sembari kita membesarkan cabang-cabangnya itu mas ya. Ya. Nah, untuk kelanjutannya sobat bonsai ya akan kita review lagi lah nanti ya. Oke Mas Iransaka, makasih Mas waktunya sore ini Mas ya. Siap. Semoga apa yang kita bagikan sore ini nanti bermanfaat untuk sobat bonsai di rumah. Oke sobat bonsai, salam hormat dari kami dan salam satu. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up.